Jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC, dan di video kali ini kita disupport sebuah SSD NVMe Gen 4 yang cukup kencang dari brand MSI. Nah, buat yang belum tahu, MSI sendiri itu nggak cuma bikin komponen kayak motherboard ataupun juga graphics card aja, tapi sekarang ini itu udah merambah ke berbagai komponen yang lain. Salah satunya adalah SSD NVMe, dan ini adalah salah satu contoh produknya, MSI Spatium M482. Dan review mengenai SSD Spatium M482 ini itu masih jarang banget, ataupun bahkan belum ada yang bikin video reviewnya. Jadi kira-kira seberapa menarik sih SSD Spatium M482 ini? SSD ini kalau kita lihat di marketplace itu dibanderol dengan harga sekitar 2,2 juta rupiah. NVMe ini itu terlihat berlawanan banget spesifikasinya dengan seri sebelumnya, yaitu MSI Spatium M480 polos. Setara pada seri sebelumnya, yaitu Spatium versi polos, itu dibekali dengan DRAM case. Sedangkan varian barunya di Spatium M482 ini nggak dibekali dengan DRAM case ataupun juga DRAMless. MSI Spatium M482 ini hadir dengan 2 SKU, yaitu di 1 TB dan juga di 2 TB. Dibandingkan dengan seri sebelumnya, yaitu Spatium M480 polos yang hadir dengan varian SKU yang lebih bervariatif, mulai dari kapasitas 512 GB. Nah, tentu aja controller yang dipakai itu sangatlah berbeda dengan seri sebelumnya. Di seri M480 polos, M482 ini menggunakan controller dari Phison E27T, controller NVMe DRAMless. Hal ini berbeda dengan pendahulunya yang menggunakan controller Phison E18 yang merupakan controller yang menggunakan DRAM cache. Kalau kita baca spesifikasi dari controller Phison E27T ini, untuk sequential read-nya itu bisa up to 7400 MB per second, dan untuk sequential write-nya itu up to 6500 MB per second. Dan di MSI Spatium M482 ini sendiri mengklaim untuk SKU versi 1 TB-nya itu up to 7200 MB per second untuk sequential read, dan juga 6100 MB per second untuk sequential write-nya. Sedangkan untuk SKU 2 TB yang kita pegang sekarang ini diklaim up to 7300 MB per second untuk sequential read, dan juga 6400 MB per second untuk sequential write-nya. Tolong diperhatikan di sini adalah up to ya. Nah, kemudian 3D NAND flash yang dipakai itu bertipe TLC. NAND flash yang dipakai itu berasal dari Toshiba BICS6. Konfigurasi yang dipakai itu 2 kali NAND flash berkapasitas 1 TB single sided. Nah, dengan konfigurasi ini seharusnya MSI itu masih memiliki potensi untuk membuat varian 4 TB-nya. Terlebih dengan penggunaan controller yang bertipe DRAMless, tentu akan bisa lebih menekan harga. Oke, untuk testbed pengujiannya kali ini kita pakai testbed pengujian menggunakan prosesor Intel Core i7 13700KF dengan motherboard Asus Maximus Z690 Hero. Spatium ini kita akan jadikan secondary drive dan kita pasang di slot dekat CPU. Dan karena di paket pembelian nanti nggak dikasih heatsink, jadi kita pakai heatsink bawaan motherboardnya aja. Kemudian untuk metode pengujian sederhana, kita pakai Crystal Disk Mark aja, dan di sini kita pakai 3 skenario pengujian. Pertama, kondisi SSD baru diinstal alias masih 0%, kemudian di kondisi 50% terisi kapasitasnya, dan juga kondisi 90% terisi kapasitasnya. Hal ini kita lakukan untuk melihat seberapa sih konsistensi speed ataupun kecepatan dari controller Phison E27T ini. Nah, hasilnya untuk speed read-nya bisa konsisten untuk sequential Q8, hanya beda run variance aja. Dan di random 4K Q3 juga masih cukup wajar, gak begitu ngedrop jauh performanya. Nah, tapi untuk bagian sequential Q1 dan random 4K Q1 itu ngedrop jauh sampai 30% untuk kondisi 50% kapasitas terisi. Nah, kalau untuk write, controllernya ini masih bisa sangat konsisten. Sekali lagi, hanya beda run variance aja. Walaupun rada unlock di random 4K Q3, tapi ini masih bisa dimaafkan lah, masih dalam batas wajar.
Nah, memang untuk parameter yang kita pakai untuk pengujian kali ini itu speed yang didapatkan cukup berbeda dari klaim MSI. Dari sequential read-nya cuma 7 GB per second aja, tapi untuk sequential write-nya itu bisa mengungguli klaim dari MSI, yaitu sampai 6,5 GB per second. Nah, di sini yang lebih penting lagi buat kalian yang nonton video ini adalah bagaimana cara kita bisa memahami hasil pengujian dari Crystal Disk Mark tadi. Untuk itu kita coba tes copy paste file. Cuma disclaimer di sini karena kita nggak punya NVMe Gen 4 lain yang sama kencengnya, jadi kita tes copy and paste dari dan ke SSD yang sama, sehingga bandwidthnya nanti mungkin akan terbagi menjadi dua di kondisi yang paling ideal karena kita read dan juga write secara bersamaan. Nah, hasilnya speed saat PSLC cache-nya ini aktif, speed transfer copy-nya itu bisa 2-3 GB per second. Baru saat PSLC cache-nya ini habis, speed read write-nya itu berkisar 1 GB per second aja. Loh Mas, tadi itu di benchmark itu bisa sampai 7 GB per second. Kok sekarang transfer speednya itu cuma 2 GB aja ataupun bahkan turun sampai 1 GB? Simpelnya speednya itu akan terbagi dua. Namun ini di kondisi yang paling ideal dan tidak konstan selalu terjadi. Speed read kita ketika di benchmark tadi itu bisa mencapai 7 GB per second adalah di kondisi sekuensial, di mana data yang dibaca itu dibaca secara berurutan serta speed saat hanya melakukan read aja. Dan ketika data yang ditransfer itu dibaca secara acak, maka kemungkinan terburuknya kita hanya dapat speed 700 MB per second aja seperti tertera di random 4K. Dan kebetulan ini terjadi saat PSLC cache-nya ini habis. Jadi kita bisa melihat kondisi terburuknya ini terjadi di pengujian kita. Nah, kalau kita ambil nilai tertinggi sekuensialnya, asumsikan aja dari 7 GB per second speed read dan dari 6,5 GB per second speed write. Karena kita read dan juga write secara bersamaan, maka speednya akan dibagi dua. Terakhir itu untuk perkiraan berapa sih kapasitas PSLC cache yang diberikan. Dari pengujian ini kita bisa lihat kalau besaran PSLC cache-nya yang diberikan itu sekitar kurang lebih 48 GB. Dilihat dari saat dilakukan pengujian transfer file game RDR2 yang berkapasitas 120 GB, speednya di 40% pertama itu bisa mencapai 2,5 GB per second. Begitu PSLC cache-nya ini habis, speednya kembali menjadi 1,5 GB per second. Dan ini adalah speed asli dari 3D NAND flash-nya. Oke, gimana menurut kalian mengenai SSD Spatium M482 ini? Ya, memang bukan yang paling murah dari segi harga dan juga performanya, tapi paling nggak menurutku ini adalah salah satu yang masih sangat bersaing banget dari segi harga maupun juga performa yang didapatkannya. Gimana menurut kalian? Coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi untuk video-video berikutnya, tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.